Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada kali ini kita dapat mengikuti presentasi ini dengan penuh semangat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah insan yang telah mengubah dunia yang dahulunya tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pendidikan, dan sekarang ini kita sudah merasakan bagaimana pesatnya perkembangan zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi yang memudahkan kita di setiap urusan. Perkenalkan, nama saya Edi Cahyadi dengan NIM 202506000106. Mahasiswa program studi hukum semester 1 Universitas Sibermu Muhammadiyah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu Hukum dengan judul Masih Relevankah Filsafat Ilmu Saat Ini? Filsafat Ilmu di Era Globalisasi. Dalam era globalisasi di mana kegiatan keilmuan mencakup berbagai kajian interdisipliner atau multidisipliner, maka diperlukan suatu wadah, yaitu sikap kritis untuk menghadapi keragaman pemikiran ilmu yang berbeda. Padahal filsafat dapat melihat suatu masalah dari segala dimensi. Kemungkinannya menangani masalah yang tidak tersentuh dalam ilmu lain. Tugas filsafat adalah menunjukkan adanya perspektif yang lebih dalam dan luas, sehingga kehadirannya disertai dengan alternatif pemecahan yang paling sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Materi ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana filsafat ilmu di era globalisasi. Dalam hal ini masih banyak orang-orang yang menganggap filsafat tidak begitu penting bagi perkembangan zaman. Filsafat ilmu sangat berperan penting dalam mengembangkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah global kemanusiaan. Itulah sebabnya para penulis dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu memperhatikan pentingnya mengembangkan filsafat ilmu yang tanggap terhadap perubahan global. Pembahasan pemaparan teori. Berpikir untuk memahami ilmu. Dalam memahami ilmu tersebut harus memerlukan 3 aspek utama, yaitu ontologi, menjelaskan tentang hakikat ilmu. Kedua, epistemologi, tentang cara memperoleh ilmu. Ketiga, aksiologi, yaitu kegunaan ilmu yang bernilai sebagai manfaat. Podjamicatna mengungkapkan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan dengan bahasa Yunani, dan bahkan memang berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari atas philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti luas, yaitu ingin. Dan karena itulah
berusaha mencapai yang diinginkan. Sophia artinya kebijakan, yang artinya pandai. Pengertian yang mendalam berdasarkan asal katanya filsafat bisa diartikan ingin mencapai pandai, cinta pada kebijakan. Irfan Muqtafa 2021. Filsafat ilmu memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ditegaskan untuk memberikan wawasan yang lebih luas, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan tidak disertai dengan arogansi atau pengabaian terhadap sistem nilai dalam masyarakat. Analisis kasus atau kejadian hukum. Filsafat menjadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan teknologi. Tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles telah memperkenalkan pola pikir kritis dan sistematis yang menjadi dasar bagi metode ilmiah. Di era globalisasi, filsafat tetap relevan dalam mengkaji aspek etika dan arah penggunaan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan media digital. Dari sudut pandang epistemologis, filsafat sains menyelidiki proses perkembangan pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan diterapkan. Pemikir Descartes dan Descartes yang menekankan pendekatan dedukatif dan indukatif serta falsifikasisme. Karl Popper yang menekankan pentingnya keterbukaan terhadap bukti kesalahan menjadi pilar utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang sehat dan dinamis. Secara ontologis, filsafat mempertanyakan dasar realitas yang diperiksa sains. Pertanyaan tentang keberadaan, terutama di era globalisasi yang menghadirkan fenomena seperti realitas virtual dan AI, yang menjadi penting untuk memahami apa yang benar nyata. Filsafat membantu mengungkapkan perbedaan antara realitas objektif dan konstruksi globalisasi yang disusun oleh algoritma. Teknologi dapat dipahami sebagai hasil perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena merupakan proses yang mampu memberikan manfaat dan nilai tambah. Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam pendekatan etika modern mencerminkan perlunya filsafat sebagai panduan moral di era globalisasi yang seringkali kehilangan dimensi manusianya. Filsafat juga menjalankan fungsi aksiologis, yaitu mengarahkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tujuan moral yang mulia. Pemikiran etis seperti utilitarianisme atau deontologi adalah dasar untuk menimbang penerapan teknologi yang baik dan buruk. Hal ini sangat relevan mengingat teknologi memiliki potensi untuk membangun dan menghancurkan kehidupan manusia. Di era yang semakin kompleks, kolaborasi antar ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora menjadi semakin penting. Filsafat menyediakan bahwa dan metode untuk menjembatani berbagai pendekatan agar inovasi teknologi tetap etis dan manusiawi. Father Cow memberikan makna filsafat ilmu
sebagai bagian dari filsafat yang kegiatannya menelah ilmu dalam konteks keseluruhan pengalaman manusia. Stephen R. Tolman memaknai filsafat ilmu sebagai suatu disiplin yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, penelitian ilmiah, penentuan argumen, dan anggapan-anggapan metafisik guna menilai dasar-dasar validitas ilmu dari sudut pandang logika, formal, dan metodologi praktis serta metafisika. Whitbeck lebih melihat filsafat ilmu sebagai kajian dan evaluasi terhadap metode ilmiah untuk dapat dipahami makna ilmu itu sendiri secara keseluruhan. Masalah kajian atas metode ilmiah juga dikemukakan oleh Michael Fiveri setelah mengungkapkan dua kajian lainnya, yaitu logika teori ilmiah serta hubungan antara teori dan eksperimen. Demikian juga halnya Benjamin yang memasukkan masalah metodologi dalam kajian filsafat ilmu di samping posisi ilmu itu sendiri dalam konstelasi umum disiplin intelektual. Menurut Liang Ji 1978, pengertian ini sangat umum dan cukupannya luas. Hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa filsafat ilmu itu merupakan telaan kefilsafatan terhadap hal-hal yang berkaitan menyangkut ilmu dan bukan kajian di dalam struktural ilmu itu sendiri. Terdapat beberapa istilah dalam pustaka yang dipandankan dengan filsafat ilmu seperti theory of science, meta science, metodologi, dan science of science. Semua istilah tersebut nampaknya menunjukkan perbedaan dalam titik tekan pembahasan, namun semua itu pada dasarnya tercakup dalam kajian filsafat ilmu. Meskipun filsafat ilmu mempunyai substansi yang khas, namun dia merupakan bidang pengetahuan campuran yang perkembangannya tergantung pada hubungan timbul balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Oleh karena itu, pemahaman bidang filsafat dan pemahaman ilmu menjadi sangat penting, terutama hubungan yang bersifat timbul balik. Miskin dalam perkembangan filsafat ilmu itu telah menjadi disiplin yang menjadi otonom dilihat dari objek kajian telahannya Zhiling Gi. Penerapan hukum filsafat ilmu. Pertama, filsafat atau berfilsafat mengajak manusia bersikap arif dan berwawasan luas. Terdapat berbagai masalah yang dapat dihadapinya dan manusia diharapkan mampu untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mengidentifikasinya agar jawaban dapat diperoleh dengan mudah. Kedua, berfilsafat dalam bentuk pengalaman kehidupan seseorang secara lebih kreatif atas dasarnya pandangan hidup dan atau ide-ide yang muncul karena keinginannya. Ketiga, filsafat dapat membentuk sikap kritis seseorang dalam menghadapi permasalahan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan lainnya. Interaksi dengan masyarakat, komunitas, agama, dan lain-lain secara lebih rasional, lebih arif, dan tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan. Keempat,
terutama bagi para ilmuwan ataupun para mahasiswa yang dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis kritis secara komprehensif dan sistematis atas berbagai permasalahan ilmiah yang dituangkan dalam suatu riset, penelitian, ataupun kajian ilmu lainnya. Dalam era globalisasi, ketika berbagai kajian lintas ilmu pengetahuan atau multidisiplin melanda dalam kegiatan ilmiah, diperlukan adanya suatu wadah, yaitu sikap kritis dalam menghadapi kemajumukan berpikir dalam berbagai ilmu pengetahuan. Berikutnya, para ilmunya. Filsafat justru dapat melihat suatu permasalahan dari semua dimensi, sehingga hal-hal yang belum tersentuh oleh ilmu-ilmu lain dapat pula dijadikan 20 titik perhatiannya. Peranan filsafat adalah menunjukkan adanya perspektif yang lebih dalam dan luas, sehingga kehadirannya akan disertai dengan berbagai alternatif penyelesaian untuk ditawarkan, mana paling sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan. Kesimpulan, berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam era globalisasi, pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak lagi terbatas pada batas-batas aspek nasional atau regional. Filsafat ilmu harus mempertimbangkan fungsi dalam memahami bagaimana pengetahuan dihasilkan, dikomunikasikan, dan diintegrasikan dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut digunakan baik dalam hal yang positif maupun negatif, tergantung moral dan sikap manusia. Jika filsafat ilmu tidak dijalankan di era globalisasi, maka pemahaman tentang keilmuan akan lemah. Maka dengan mengetahui pentingnya filsafat ilmu di era globalisasi dapat membuka wawasan bahwa filsafat ilmu bukan hanya konsep pemikiran, tetapi merupakan jantung ilmu pengetahuan itu sendiri. Rekomendasi. Oleh karena itu, filsafat ilmu di setiap inovasi harus melalui tujuan filosofis dan etis untuk menilai dampak sosialnya sebelum diterapkan secara luas. Mendorong pembuatan kebijakan yang responsif terhadap tantangan global dengan mempertimbangkan aspek-aspek filosofis dan etis jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai relevansi filsafat ilmu saat ini. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.